Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Juna langsung mengenalinya. Tanpa berkata apa-apa, ia segera melangkah keluar halaman dengan langkah cepat. Juna. Namun pemuda itu sudah berjalan menjauh menyusuri jalan tanah menuju perkebunan di pinggir desa. Arlingga hanya bisa memandang heran. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Sepertinya dia melihat seseorang. Siapa? Mungkin teman lamanya. Sementara itu Juna terus berjalan mengikuti sosok yang baru saja dilihatnya. Jalan kecil di antara kebun tebu dan pohon jati terasa sunyi. Hanya suara angin yang sesekali menggesek dedaunan. Sosok itu berjalan semakin jauh menuju area perkebunan yang lebih sepi. Di tengah hamparan kebun itu berdiri sebuah bedeng sederhana dari kayu tua. Tempat yang dulu sering dipakai para pekerja kebun untuk beristirahat. Akhirnya sosok itu berhenti setelah menyadari kalau Juna mengikutinya. Juna juga menghentikan langkahnya beberapa meter di belakangnya. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Angin berhembus pelan melewati ladang yang luas. Anjar, itu kamu kan? Pemuda yang berdiri di depan itu tampak membeku sesaat, namun tidak langsung menoleh. Setelah beberapa detik ia memalingkan wajah sedikit ke samping. Sorot matanya dingin, jauh berbeda dari yang diingat Juna dulu. Kau tidak perlu mengejarku. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Anjar tertawa kecil tanpa humor. Ia akhirnya berbalik sepenuhnya menghadap Juna. Wajahnya tampak lebih keras dari yang dulu. Garis rahangnya tegang dan sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. Justru seharusnya kau tidak datang lagi ke desa ini. Apa maksudmu? Kedatanganmu hanya akan memperburuk keadaan. Memperburuk apa? Anjar tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah mendekati bedeng kayu itu lalu berhenti. Desa ini sudah cukup menderita tanpa kehadiranmu. Anjar, aku tidak datang untuk membuat masalah. Masalah tidak selalu datang karena niat seseorang. Kadang masalah datang hanya karena seseorang berada di tempat yang salah. Kalau begitu jelaskan padaku. Tidak perlu. Yang perlu kau lakukan hanya satu. Apa? Pergi dari Gedung Rejo sebelum malapetaka benar-benar datang. Malapetaka apa yang kau maksud? Kau tidak perlu tahu. Anjar, tinggalkan desa ini. Semakin lama kau berada di sini, semakin besar sesuatu akan terjadi. Aku tidak akan pergi. Kau selalu seperti ini. Seperti apa? Menganggap semua masalah bisa kau selesaikan sendiri. Aku hanya tidak bisa meninggalkan desa ini begitu saja. Karena aku merasa bertanggung jawab. Juna tidak menjawab. Anjar menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. Kadang orang terlalu sibuk menyelamatkan orang lain, justru tidak pernah menyadari siapa yang ia tinggalkan di belakangnya.
tidak peduli pada orang lain, pada akhirnya akan menerima ganjarannya sendiri. Angin kembali berembus melewati kebun yang sunyi itu. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Aku sudah memperingatkanmu. Anjar, tunggu. Namun pemuda itu sudah berjalan menjauh menuju pepohonan yang lebih rapat. Dalam beberapa detik saja sosoknya sudah menghilang di antara bayangan kebun. Juna tetap berdiri di tempatnya, sorot matanya dipenuhi kebingungan. Kata-kata Anjar masih terngiang di kepalanya tentang malapetaka yang akan datang, tentang seseorang yang tidak peduli dengan orang lain, dan tentang ganjaran yang harus diterima. Semua ini membuat Juna tidak bisa berkata-kata, padahal dirinya hanya ingin melepas rindu terhadap teman lamanya itu. Setidaknya menanyakan keadaan dan kehidupannya sekarang. Tapi justru mendapatkan perkataan dingin seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Anjar? Malam turun perlahan di desa Kedung Rejo. Langit tampak gelap tanpa bulan. Hanya beberapa bintang samar yang berpendar di kejauhan. Di teras rumah sederhana milik Mbah Bajan, 3 orang duduk menghadap halaman yang sunyi. Lampu minyak yang tergantung di tiang kayu memancarkan cahaya kekuningan yang berayun pelan tertiup angin malam. Juna duduk dengan siku bertumbuh pada lututnya. Pandangannya mengarah ke jalan desa yang lenggang. Sejak pertemuannya dengan Anjar siang tadi, pikirannya terasa dipenuhi banyak pertanyaan. Mbah Bajan. Iya, Le. Apa Mbah Bajan tahu apa yang terjadi dengan Anjar? Aku juga tidak terlalu tahu pasti. Arlingga yang duduk bersandar pada tiang kayu ikut menoleh. Ia juga terlihat penasaran. Anjar yang tadi kamu kejar itu, Jun? Ya, tadi aku berniat ingin bertemu dengannya. Tapi dia malah tidak ingin bertemu denganku. Sejak kakeknya meninggal beberapa tahun yang lalu, anak itu berubah. Dulu dia masih sering terlihat di desa, kadang menjual kayu bakar, kadang lewat untuk pergi ke warung. Tapi setelah itu, dia seperti menghilang, jarang sekali terlihat. Kalaupun muncul biasanya hanya sebentar lalu pergi lagi. Dia tinggal di mana sekarang? Masih di sekitar sini, tapi lebih sering menyendiri di kebun ataupun hutan kecil di pinggir desa. Juna terdiam. Ingatan tentang sorot mata Anjar siang tadi kembali terbayang jelas. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada yang aneh dengannya, maksudmu? Aku juga tidak tahu pasti. Tapi cara dia berbicara seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Mbah Bajan hanya mengangguk kecil, seolah tidak ingin terlalu jauh membahasnya. Lalu apa yang akan kalian lakukan malam ini? Mengingat mereka masih harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, Juna dan Arlingga memutuskan untuk berjaga malam ini. Mereka juga ingin memastikan apakah ketakutan warga desa itu benar atau tidak. Mengenai Begu Ganjang akan mencari korban lebih dari 1. Aku dan Arlingga akan berkeliling desa malam ini. Berjaga? Ini juga tanggung jawab kami. Kalau bukan karena kejadian semalam, mungkin warga tidak akan setakut ini. Lagi pula kita tidak bisa membiarkan makhluk itu datang lagi, kan? Apa kalian berdua yakin? Mbah Bajan tidak perlu khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, Mbah. Juna memahami kekhawatiran Mbah Bajan, namun dirinya juga tidak bisa tinggal diam.
Melihat desa tempat tinggalnya dulu diselimuti ketakutannya mendalam mengenai setan merah dan begu ganjang, Babajan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Orang tua itu tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Malam di Kedung Rejo terasa berbeda. Tidak ada suara orang bercakap-cakap di teras rumah. Tak ada lampu yang menyala terang dari jendela-jendela. Sebagian besar warga sudah menutup pintu rapat-rapat sejak matahari tenggelam. Hanya suara langkah mereka yang terdengar di jalan tanah. Arlingga memandang ke sekeliling dengan waspada. Desa ini benar-benar seperti desa mati di malam hari. Yuna tak menjawab. Ia terus berjalan sambil memperhatikan setiap sudut jalan yang mereka lewati. Beberapa saat kemudian mereka tiba di batas desa yang berbatasan langsung dengan hutan kecil. Tiba-tiba saja udara berubah. Kabut tipis mulai muncul dari sela-sela pepohonan. Perlahan kabut itu semakin tebal, menyelimuti jalan dan ladang di sekitarnya. Arlingga langsung berhenti berjalan. Kau merasakannya? Juna mengangguk pelan. Hawa malam itu tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Udara seperti dipenuhi sesuatu yang menekan. Kemudian dari balik kegelapan hutan terdengar suara langkah yang tak wajar. Siluet-siluet kurus mulai muncul dari balik kabut. 1, 2, lalu semakin banyak. Arlingga menyipitkan mata. Bajang kemit. Makhluk-makhluk itu berjalan keluar dari hutan dengan gerakan yang aneh. Tubuh mereka tinggi kurus dengan lengan panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Wajah mereka tampak menyeramkan dengan mata cekung dan lidah panjang yang menjulur keluar dari mulut. Dan yang membuat Juna dan Arlingga terkejut jumlahnya tidak hanya 1. Ada lebih dari 5, bahkan mungkin lebih dari 10. Arlingga langsung bergerak cepat. Ia merogoh kantong kecil di pinggangnya dan mengeluarkan beberapa paku besi kecil. Aku harus buat pagar gaib untuk menahan mereka. Ia segera menancapkan paku-paku itu di beberapa titik di tanah yang berbatasan dengan hutan. Sambil berlutut ia merapal amalan yang diajarkan Baseno. Majian paku jiwa. Begitu paku terakhir tertancap, tanah di sekitar mereka seolah bergetar pelan. Garis tipis cahaya tak kasat mata terbentuk seperti dinding yang membatasi area hutan dengan desa. Beberapa bajang kemit yang mencoba melangkah maju langsung terpental mundur begitu menyentuh batas itu. Arlingga tersenyum tipis. Ini akan menahan mereka untuk memasuki desa. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok lainnya berjalan perlahan. Tubuhnya dibalut jubah hitam panjang. Di wajahnya terpasang topeng merah dengan bentuk menyerupai topeng kelana yang menyeramkan. Begitu sosok itu melangkah mendekati batas pagar gaib, ia mengangkat kakinya, lalu menghentakkannya keras ke tanah. Suara benturan terdengar berat. Sekejap kemudian pagar gaib yang dibuat Arlingga retak, lalu hancur seperti kaca yang pecah. Sial, dia menghancurkannya. Juna dan Arlingga langsung mengenali sosok itu. Topeng kelana merah. Sosok yang sebelumnya merebut pusaka Bajragada dan belati Kudrawinata dari mereka. Ternyata benar sosok setan merah itu adalah pengguna topeng kelana yang mengambil pusaka kita. Juna sudah menduga kalau dalang dari teror desa Kedung Rejo tidak lain dan tidak bukan adalah sosok yang merebut pusaka mereka. Itu berarti semua yang terjadi di desa Kedung Rejo selama ini bersangkutan dengan permasalahan pusaka para leluhur. Tapi yang membuat Juna penasaran, siapa sebenarnya sosok di balik topeng kelana itu? Suasana mencekam yang sebelumnya tertahan kini kembali menyeruak. Kabut di sekitar mereka semakin tebal. Hawa yang mengerikan kembali memasuki desa. Bajang kemit yang sebelumnya tertahan kini mulai bergerak.
menahan mereka dengan ajian jagat panguripan. Tapi dengan tidak adanya pusaka Bajragada tidak mungkin bisa menahan mereka semua. Aku tahu, tapi setidaknya kita hentikan beberapa dari bajang kemit itu. Meski jangkauan dan pertahanan jagat panguripan tidak sebesar ketika menggunakan pusaka Bajragada, namun setidaknya ini akan menghambat bajang kemit untuk mencapai desa. Juna mengangkat kedua tangannya perlahan. Energi batin mengalir dari tubuhnya. Kanti asmo sitilan meko. Ngawiwiti meko mendung. Panggon kahuripan ngurung satu merah. Kuasan kang delek nyumumpul nyawiji dening pangestu jagat. Kabut yang menyelimuti area itu tiba-tiba bergerak berputar seperti pusaran. Dalam hitungan detik, seluruh bajang kemit bersama sosok topeng kelana merah terkurung dalam lingkaran kabut tebal. Juna menoleh pada Arlingga. Lingga, kamu bisa tahan bajang kemit itu sendirian? Maksud kamu, sosok bertopeng merah itu yang memerintahkan mereka? Kau bisa mengalahkannya kan? Mungkin bajang kemit tidak akan berdatangan kembali. Aku yang akan menghadapi dia. Kamu tahan bajang kemit. Arlingga berpikir sembari menatap banyaknya bajang kemit, seolah mengukur kemampuannya apakah memungkinkan untuk dirinya menahan semua makhluk itu tanpa pusaka belati Kudrawinata. Baiklah, tapi pastikan kamu menang melawannya. Kalau enggak, aku yang kerepotan. Aku tidak akan meninggalkan sahabatku sendirian. Tanpa ragu lagi, Juna melangkah maju. Kabut di sekitarnya bergerak mengikuti langkahnya hingga membentuk ruang tertutup yang memisahkannya dari Arlingga dan para bajang kemit. Kini hanya ada dua orang di dalam pusaran kabut itu, Juna dan sosok topeng kelana merah. Seolah mengerti dengan rencana Juna, sosok bertopeng itu tertawa pelan dari balik topengnya. Kau benar-benar bodoh. Mengurung dirimu sendiri bersama aku. Juna tak bergeming, sorot matanya tajam menatap lawannya. Aku punya urusan denganmu. Topeng kelana merah sedikit memiringkan kepalanya dari balik lubang mata topeng itu. Cahaya merah tampak bersinar redup. Kau sudah salah memilih langkah. Temanmu juga akan mati oleh beku ganjang. Jangan meremehkannya, 10 beku ganjang pun pasti akan ditahan olehnya. Kita lihat saja siapa yang akan berakhir lebih dulu. Sampai aku mati pun, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari sini. Kabut dari ajian panguripan berputar pelan, menutup seluruh pandangan di sekitar mereka. Di dalam lingkaran kabut itu hanya ada dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Juna dengan tubuh sedikit merendah bersiap menyerang. Sementara pria berjubah hitam dengan topeng kelana merah berdiri tegak seolah tidak sedikit pun merasa terancam. Juna memperhatikan lawannya dengan seksama. Sosok itu tidak bergerak sembarangan, bahkan cara berdirinya pun menunjukkan kalau ia bukan orang biasa. Kau sudah terlalu jauh membuat kekacauan di desa ini. Pria bertopeng itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit lalu melangkah maju satu langkah. Tanpa aba-aba tubuhnya melesat, gerakannya begitu cepat hingga hampir tak terlihat oleh mata biasa. Juna refleks menangkis ketika kepalan tangan sosok bertopeng itu meluncur lurus ke wajahnya. Lengan mereka beradu keras. Suara benturan tulang terdengar tumpul di dalam kabut. Belum sempat menarik napas, pria bertopeng itu sudah melanjutkan serangan berikutnya. Siku kanannya mengarah ke pelipis Juna. Juna menunduk menghindar, lalu membalas dengan pukulan ke arah perut lawannya.
Tubuh pria bertopeng itu terdorong setengah langkah ke belakang, namun anehnya, ia sama sekali tidak terlihat kesakitan. Sebaliknya, ia malah kembali menyerang. Kakinya berputar, meluncurkan tendangan melingkar ke arah kepala Juna. Juna menahan dengan kedua lengannya. Benturan keras membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah. Ada apa, Arjun? Apa hanya ini yang bisa kau lakukan? Juna menyipitkan mata, merasa aneh dengan perkataannya itu. Namun tak ada waktu untuk Juna berpikir. Serangan demi serangan mereka saling berbalas. Pukulan, tendangan, tangkisan, sapuan kaki. Semuanya bergerak cepat dalam irama pertarungan yang seimbang. Kabut di sekitar mereka ikut berputar setiap kali tenaga dalam mereka saling berbenturan. Namun semakin lama bertarung, Juna merasa serangannya tidak berdampak apapun. Beberapa kali pukulannya mengenai tubuh lawan, tapi pria bertopeng itu masih berdiri kokoh. Padahal tenaga yang Juna keluarkan sudah cukup untuk merobohkan orang biasa. Juna mundur setengah langkah, napasnya sedikit memburu. Berbeda dengan sosok bertopeng kelana merah itu, ia tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Topeng itu memperkuat tubuhnya. Pria bertopeng itu berdiri santai di hadapannya, seolah serangan barusan hanya angin lewat. Baru menyadarinya, Juna memperhatikan topeng merah yang menutupi wajah lawannya. Ada sesuatu pada topeng itu, energinya terasa ganjil. Seperti bukan sekedar benda biasa. kenapa kau melakukan ini? Kenapa meneror warga desa Kedung Rejo? Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, lalu terdengar tawa pendek. Bukan tawa yang gembira, melainkan tawa yang penuh kepahitan. Kau benar-benar tak tahu. Desa ini telah lama memanen apa yang mereka tanam. Orang-orang yang merasa dirinya benar, yang merasa hidupnya paling bersih, mereka tidak pernah peduli pada orang yang mereka hancurkan. Sejak tadi Juna merasakan sesuatu yang aneh dari cara pria itu berbicara. Entah mengapa Juna merasa mengenali sosok di balik topeng kelana itu. Namun dirinya ingin mencari tahu lebih dalam sebelum menyimpulkannya. Apa maksudmu? Ganjaran. Satu kata diucapkan dengan sangat jelas. Mereka semua pantas menerima ganjarannya. Orang-orang yang membiarkan seseorang hidup dalam hinaan, yang mengucilkannya, yang menertawakannya, pada akhirnya akan menerima balasannya setimpal. Juna terdiam. Ingatannya kembali ke masa lalu. Masa di mana dirinya mengenal seorang teman yang selalu dikucilkan dan tidak dianggap oleh warga desa. Terlebih lagi sebelumnya sosok bertopeng itu menyebutkan nama Arjun, yang tidak lain adalah nama panggilan Juna selama tinggal di desa Kedung Rejo. Dada Juna terasa sedikit mendegang. Ia menatap pria bertopeng itu dengan lebih tajam. Ada sesuatu dalam suaranya, ada sesuatu dalam cara bicaranya yang terasa sangat familiar. Namun Juna masih menahannya. Ia harus melihat langsung sosok di balik topeng itu. Kalau hanya karena dendam, kau tidak berhak menghancurkan desa ini. Dendam? Kau menyebutnya dendam. Aku menyebutnya keadilan.
Pria bertopeng itu melesat ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tinju hitamnya mengarah lurus ke dada Juna. Juna menahan dengan kedua lengannya, tetapi benturan keras itu membuat tubuhnya terdorong jauh ke belakang. Ia langsung menancapkan kakinya ke tanah untuk menahan laju tubuhnya. Matanya kini terlihat jauh lebih serius, lalu menarik napas dalam. Tenaga dalam di tubuhnya mulai berkumpul. Perlahan ia memusatkan seluruh energinya ke kedua telapak tangan. Kilautan kecil mulai muncul di sekitar tinjunya, percikan-percikan petir yang halus menyambar udara. Aku juga tidak akan ragu lagi untuk menghabisimu. Pria bertopeng itu juga tampaknya menyadari perubahan itu. Ia berdiri tegak. Dari kedua tangannya mulai muncul kepulan asap hitam yang berputar seperti makhluk hidup. Keduanya saling menatap. Udara di dalam kabut terasa semakin berat. Lalu dalam waktu yang bersamaan mereka bergerak. Juna melesat ke depan dan langsung masuk ke dalam kabut tebal jagat panguripan. Tubuhnya menghilang dari pandangan. Pria bertopeng itu langsung bersiaga. Tiba-tiba Juna muncul tepat di hadapannya. Tinju petirnya muncul. Pria bertopeng itu menangkis dengan satu tangan, lalu membalas ke arah dagu Juna dengan tangan satunya. Namun saat tinju itu mengenai, tubuh Juna tiba-tiba berubah menjadi kabut. Kabut. Belum sempat ia bereaksi, tiga sosok Juna muncul dari arah berbeda. Semuanya menyerang bersamaan. Pria bertopeng itu memutar tubuhnya menangkis satu persatu serangan bayangan itu. Namun tiap kali ia menyerang balik, tubuh Juna kembali berubah menjadi kabut. Cara bertarungmu sangatlah pengecut. Keluarlah dan berhadapan langsung denganku. Juna tidak membalas perkataannya. Ini adalah kemampuan jagat panguripan miliknya. Di dalam lingkup dinding kabut, Juna mampu membuat ilusi yang menyerupai dirinya. Sementara sosok aslinya tidak diketahui keberadaannya. Jagat panguripan mematikan indera perasa bertarung dari lawannya. Kabut berputar semakin cepat. Bayangan Juna terus bermunculan dari berbagai arah. Sosok bertopeng itu menyerang bayangan Juna dengan begitu cepat, namun serangan ilusi Juna membuatnya lengah. Satu sosok Juna muncul dari belakang, gerakannya jauh lebih cepat dari yang lain. Pria bertopeng itu langsung berbalik, menyadari serangan yang akan datang. Namun sudah terlambat, tinju Juna yang dipenuhi percikan petir menghantam tepat ke wajahnya. Benturan keras itu membuat tubuh pria bertopeng itu terpental beberapa langkah. Topeng kelana merah yang menutupi wajahnya terlepas dari tempatnya. Benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Juna berdiri terdiam, matanya menatap sosok pria yang kini berdiri tanpa topeng di hadapannya. Nafasnya terasa tertahan. Meski sejak awal ia sudah menduga dalang di balik topeng itu, namun melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap membuat dadanya terasa berat. Sosok yang berdiri di hadapannya bukan orang lain. Pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan matanya dingin dan penuh luka lama yang terpendam. Anjar. Suara Juna hampir tak terdengar. Ia menatap sahabat lamanya itu dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, kebenaran akhirnya terbuka. Pemuda itu tampak jauh berbeda dari yang dulu ia kenal. Tatapannya tidak lagi lembut seperti dulu, melainkan tatapan tajam dan dingin. Seolah semua kehangatan dalam dirinya telah lama mati. Aku tak menyangka kalau kau dalang dari semua ini. Memangnya kenapa?
Memang aku yang membuat warga desa Kedung Rejo Keparat itu menderita ketakutan. Aku tidak mengerti. Kau berubah. Kau sekarang seperti orang yang tidak ragu menghabisi siapapun. Anjar mengangkat kepalanya perlahan, senyum tipis muncul di bibirnya. Tetapi senyum itu sama sekali tidak mengandung kehangatan. Tidak seperti Anjar yang kau kenal dulu. Begitu. Kau pikir aku berubah? Tidak. Aku hanya berhenti bermain baik. Dengan merasa dihargai, aku mulai melakukan. Dulu, kau satu-satunya orang yang mau berbicara denganku. Aku masih ingat semuanya. Tentu saja kau ingat. Karena kau juga yang akhirnya pergi. Kata-kata itu terasa seperti pukulan bagi Juna. Namun dulu Juna pergi dari desa ini karena pekerjaan ayahnya yang dipindah ke kota. Setelah kau pergi, aku benar-benar sendirian. Baharjo sudah meninggal. Nama itu membuat Juna sedikit terkejut. Anjar memang hanya hidup dengan simbahnya, Baharjo. Dengan kepergiannya, Anjar sudah tidak memiliki siapapun, terlebih lagi perlakuan warga desa saat itu benar-benar menyayat hati Anjar. Tak satu pun dari warga desa yang membantu Anjar untuk memakamkan Baharjo, sehingga membuat Anjar yang mengurus pemakamannya sendiri. Sejak saat itu, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tak ada keluarga, tidak ada teman, dan tidak ada satupun orang di desa ini yang peduli kepada aku. Mereka menertawakanku, mengusirku, memandangku seperti sampah yang tidak pantas hidup di desa ini. Kau tahu bagaimana rasanya hidup seperti itu, Arjun? Aku berjalan sendirian setiap hari, mendengar bisikan mereka di belakangku, melihat tatapan jijik mereka, dan orang yang kuanggap satu-satunya teman pergi begitu saja meninggalkanku. Aku minta maaf, Anjar. Aku tidak tahu kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Kalau aku tahu kau akan hidup sendirian setelah Baharjo pergi, aku pasti akan menjemputmu untuk tinggal bersamaku. Aku mengerti penderitaanmu, tapi membalas semua ini dengan dendam itu tidak akan menghapus rasa sakit yang kau alami. Kau berpikir seolah mengerti apa yang aku rasakan. Rasa sakit, kesepian, dan kehidupanku. Biar aku beritahu kau sesuatu. Kau pikir aku berubah? Tidak, Arjun. Aku hanya ingin memperlakukan mereka sama seperti mereka memperlakukanku. Tapi bukan seperti itu cara untuk menghapus penderitaan yang kamu rasakan. Aku tidak ingin menghapus penderitaan itu. Aku ingin mereka merasakannya. Rasa kehilangan, ketakutan, kesendirian, dan penderitaan. Ini adalah ganjaran untuk mereka semua. Begitu kalimat itu selesai, tubuh Anjar langsung melesat ke depan. Serangannya datang begitu cepat, tinju yang diselimuti asap hitam menghantam lurus ke arah wajah Juna. Juna refleks menangis, namun tenaga serangan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Belum sempat menyeimbangkan diri, Anjar sudah kembali menyerang.
pukulan demi pukulan dilancarkan tanpa jeda. Gerakannya kasar penuh amarah. Juna mencoba menahan dan membalas. Ia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan berikutnya, lalu meluncurkan tendangan ke arah sisi tubuh Anjar. Namun Anjar dapat menangkis dengan mudah. Tinju hitamnya menghantam bahu Juna. Tubuh Juna sedikit terhuyung. Ia mulai merasakan kelelahan yang sebelumnya ia tahan. Penggunaan jagat panguripan untuk menciptakan ilusi tadi telah menguras banyak tenaga dalamnya. Sementara Anjar masih terlihat sangat kuat. Serangan dan pertahanannya masih sama meski topeng itu sudah lepas. Anjar kembali menyerang. Kali ini tendangannya mengarah ke perut Juna. Juna menahan dengan lengah, tetapi benturannya tetap membuat tubuhnya terdorong jauh ke belakang. Nafasnya mulai berat, namun ia tetap berdiri. Anjar! Juna berusaha untuk menyadarkan Anjar, namun pemuda yang sudah diselimuti kegelapan itu tak berhenti. Dengarkan aku, ini bukan jalan yang benar. Anjar terus melancarkan pukulan demi pukulan. Setiap serangan terasa semakin berat. Juna mencoba membalas dengan pukulan cepat ke arah dada Anjar. Tetapi gerakannya kini tidak lagi secepat sebelumnya. Anjar dengan mudah menghindar lalu menghantam sisi wajah Juna dengan sikunya. Tubuh Juna terlempar dan jatuh berlutut di tanah. Nafasnya terengah, kabut di sekitar mereka kembali berputar. Anjar berjalan mendekatinya dengan langkah pelan. Asap hitam masih mengepul dari kedua tangannya. Sudah terlambat, Arjun. Juna mengangkat wajahnya, matanya masih mencoba menembus amarah yang menyelimuti sahabat lamanya itu. Namun di balik tatapan Anjar sekarang yang ia lihat bukan lagi seorang teman, melainkan seseorang yang telah lama tenggelam dalam luka dan kebencian. Di luar ruang kabut jagat panguripan, malam terasa semakin berat menekan. Udara di sekitar hutan seakan dipenuhi aroma tanah basah dan hawa gaib yang menggelayut di antara pepohonan. Di tempat itulah Arlingga berdiri seorang diri, menahan gelombang makhluk yang terus berdatangan dari arah hutan. Bajang Kemit. Tubuh mereka kecil namun menyeramkan, kulit gelap kusam, mata merah menyala, dan lidah panjang menjulur seperti cambuk yang siap mencabik apapun di hadapannya. Arlingga mengatur nafasnya yang mulai memburu. Kedua tangannya bergerak perlahan mengatur aliran tenaga dalam yang ia kumpulkan dari amalan-amalan yang pernah diajarkan Mbah Seno. Energi tipis mulai menyelimuti kedua telapak tangannya. Cahaya samar seperti kabut putih mengalir mengikuti gerakan nafasnya. Sesosok bajang kemit melompat dari atas dahan dengan lidah mencabuk lurus ke arah wajahnya. Arlingga memiringkan tubuhnya dengan cepat. Lidah panjang itu hanya menyambar udara kosong. Dalam satu gerakan cepat ia meraih lidah makhluk itu dengan tangan kirinya. Dapat! Dengan hentakan kuat, Arlingga menarik lidah itu hingga tubuh bajang kemit terhuyung ke arahnya. Tanpa menunggu kesempatan kedua, tangan kanannya menghantam kepala makhluk itu dengan pukulan yang dipenuhi tenaga dalam. Kepala bajang kemit itu remuk seketika sebelum tubuhnya terpental dan menghilang seperti asap yang terurai. Namun belum sempat Arlingga menarik nafas lega, dua makhluk lain sudah menerjang dari arah kanan dan kiri. Ia berputar cepat, kedua tangannya bergerak seperti pusaran. Pukulan pertama menghantam dada salah satu bajang kemit hingga tubuhnya terpental menabrak batang pohon. Makhluk lainnya mencoba mencakar wajahnya, tetapi Arlingga lebih cepat.
Ia menghindari serangan itu lalu menghantam rahangnya dengan siku. Makhluk itu terlempar ke tanah. Namun jumlah mereka tak sedikit. Di balik kegelapan hutan, bayang-bayang kecil terus bermunculan. Arlingga menyeka keringat yang mulai menetes di pelipisnya. Nafasnya kini terdengar semakin berat. Masih ada lagi. Ia menatap ke arah hutan dengan waspada. 10, setidaknya masih ada sekitar 10 bajang kemit yang berdiri mengelilinginya sekarang. Mata-mata mereka menyala dalam kegelapan, mengawasinya seperti kawanan pemangsa yang sedang menunggu mangsa terakhirnya kelelahan. Arlingga menggerakkan tubuhnya meski kelelahan mulai menggerogoti tenaganya. Ia tetap memaksakan diri untuk berdiri tegap. Kalau aku jatuh di sini, mereka bisa masuk ke desa. Sosok bajang kemit kembali melompat, lidahnya melesat seperti cambuk panjang. Arlingga melangkah maju meraih lidah itu di udara. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik makhluk itu mendekat lalu melemparkannya ke arah 2 bajang kemit lain yang sedang bersiap menyerang. Tubuh mereka saling bertabrakan sebelum Arlingga sempat bergerak lagi. Tiba-tiba suasana di sekitar hutan berubah. Angin dingin berhembus dari arah kegelapan. Kabut yang semula tipis bergerak perlahan, seakan tersibak oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Arlingga menoleh dari balik kegelapan hutan. Sepasang mata merah besar perlahan muncul. Mata itu tidak seperti milik bajang kemit. Ukuran dan auranya jauh lebih mengerikan. Tekanan gaib tiba-tiba menyelimuti seluruh area hutan. Arlingga merasakan dadanya seakan ditekan sesuatu yang berat. Nafasnya mendadak terasa lebih sesak. Tidak mungkin. Kabut di antara pepohonan mulai terbelah. Dan dari sanalah sosok itu muncul. Tingginya menjulang hampir 10 meter, tubuhnya kurus menjulang dengan kaki panjang yang tampak seperti batang pohon kering. Rambut putih panjangnya terurai kusut hingga hampir menyentuh tanah. Tangannya juga panjang dengan jari-jari berkuku runcing seperti pisau. Beku Ganjang. Makhluk itu berdiri di antara pepohonan dengan tubuh membungkuk sedikit. Menatap Arlingga dengan mata merah yang menyala seperti bara. Arlingga menepuk jidatnya pelan. Ketuanya datang. Beku Ganjang membuka mulutnya perlahan. Dari dalam rongga mulutnya yang gelap, ia memuntahkan segumpal daging hitam yang jatuh ke tanah dengan suara basah. Apa itu? Arlingga menutup hidungnya. Gumpalan daging hitam itu berbau busuk menyengat, membuat Arlingga menjadi mual. Bajang kemit yang tersisa langsung bergerak mendekat ke arah gumpalan daging hitam itu. Tanpa ragu mereka memakan gumpalan daging itu. Beberapa detik kemudian tubuh mereka mulai berubah. Aura hitam menyelimuti tubuh mereka. Ukuran tubuhnya membesar dan lidah panjang mereka kini bergerak lebih liar dari sebelumnya. Arlingga hanya bisa menarik nafas panjang. Dia memberinya kekuatan. Bajang kemit yang telah berubah itu langsung menyerang bersamaan. Salah satu lidah mereka melesat ke arah Arlingga dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Arlingga melompat menghindar, lidah itu menghantam batang pohon besar di belakangnya. Pohon sebesar pelukan orang dewasa itu tumbang seketika. Arlingga menelan ludah. Kalau itu kena aku bisa hancur. Arlingga berlari mengitari 10 bajang kemit yang tersisa. Setiap cambukan lidah dan cakaran makhluk itu menumbangkan pepohonan.
Arlingga tidak bisa menangkap lidah Bajang Kemit seperti sebelumnya. Tangannya akan hancur bila ia melakukannya. Kini Arlingga hanya bisa menghindari serangan-serangan yang datang sambil mencari celah. Belum selesai ia berpikir, tiba-tiba telapak tangan raksasa Begu Ganjang sudah turun dari atas dengan kecepatan mengerikan. Sementara cambuk lidah Bajang Kemit menutup jalurnya untuk menghindar. Arlingga berpikir cepat mengamati dampak yang akan ia terima. Ia tak punya pilihan. Pemuda itu memilih menghindari sabetan lidah Bajang Kemit yang datang dari arah depan. Keputusan itu membuat tubuhnya terbuka. Telapak tangan Begu Ganjang menghantam tubuhnya. Tubuh Arlingga terpental seperti daun kering. Ia menghantam batang pohon di belakangnya dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya. Meski ia sudah mencoba menahan dengan tenaga dalam, kekuatan makhluk raksasa itu terlalu besar. Arlingga jatuh berlutut di tanah, pandangan matanya sedikit berkurang. Di hadapannya Bajang Kemit yang telah berubah kini mengelilinginya dari segala arah. Begu Ganjang berdiri di belakang mereka seperti bayangan kematian. Kini Arlingga benar-benar terpojok. Ia mencoba berdiri tetapi tubuhnya terasa berat. 10 Bajang Kemit itu mengangkat cakar mereka bersamaan. Serangan dari segala arah mustahil untuk dihindari. Tenaganya benar-benar terkuras akibat serangan Begu Ganjang. Arlingga tidak bisa melompat untuk menghindar, menunduk ataupun menggeser pun mustahil. Tak ada celah untuknya, namun takdir berpihak kepadanya. Tepat ketika mereka akan menerkam, sebuah tombak melesat dari kejauhan. Tombak itu menembus tubuh salah satu Bajang Kemit hingga makhluk itu hancur berkeping-keping di udara. Belum sempat Arlingga memahami apa yang terjadi, sebuah bayangan putih melesat cepat di antara makhluk-makhluk itu. Gerakannya seperti kilatan cahaya, cakar-cakar tajam mencabik tubuh 2 Bajang Kemit sekaligus hingga hancur seperti debu. Sebuah batu meluncur dari arah lain dan meledak saat mengenai kepala Bajang Kemit berikutnya. Ledakan kecil itu membuat tubuh makhluk tersebut hancur berkeping-keping. Kemudian bayangan putih lain muncul, meliuk-liuk seperti siluet ular yang bergerak cepat di udara. Dalam satu gerakan melingkar, 3 kepala Bajang Kemit terpenggal bersamaan. Sisa makhluk itu mundur beberapa langkah dengan geraman kasar. Arlingga yang masih berlutut menatap ke arah datangnya serangan itu. Dari balik kegelapan hutan, beberapa sosok manusia berjalan mendekat. Salah satu dari mereka melangkah paling depan. Pemuda itu berhenti di hadapan Arlingga, lalu mengulurkan tangannya. Arlingga menatap wajahnya dengan terkejut. Mahendra. Di belakang Arlingga tampak beberapa orang lain yang sudah bersiap menghadapi Begu Ganjang dan sisa Bajang Kemit. Mahendra tersenyum tipis. Sepertinya kami datang tepat waktu.
Arlingga masih terduduk sambil menahan nyeri di dadanya ketika Mahendra berdiri di hadapannya. Nafasnya belum sepenuhnya pulih. Sementara matanya terus memandang wajah-wajah yang baru saja muncul dari balik hutan. Ia masih sulit mempercayai bagaimana Mahendra, Aswan, dan Satria bisa tiba-tiba berada di desa Kedung Rejo pada saat yang begitu genting. Bagaimana kalian bisa? Belum sempat Arlingga menyelesaikan kalimatnya, Aswan sudah memotong dengan nada cepat. Bicaranya nanti saja, lihat itu. Arlingga ikut menoleh. Begu Ganjang yang tadi terdiam kini mulai bergerak lagi. Tubuh raksasanya membungkuk perlahan. Sementara mata merahnya menatap tajam ke arah mereka. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Makhluk itu tampak sangat marah setelah melihat hampir seluruh bajang kemitnya dihancurkan. Kabut di sekitar hutan bergetar oleh tekanan aura makhluk tersebut. Sepertinya dia tidak suka anak buahnya di pantai. Ya siapa sing seneng anak buah dihabisi? Padahal di sebelahku masih ada satu ya Coro. Iya bener. Kuncoro celingukan melihat arah samping Reza. Namun tidak ada apa-apa di sana, sementara di sebelah satunya hanya ada dirinya. Oh maksudmu aku anak buah jajaran Ganjang no? Beku Ganjang. Ya iku maksudku. Aku orang ngomong kamu anak buah Beku Ganjang. Tadi kan kamu sendiri yang jawab, katanya benar. Ya wis. Dia bukan anak buahnya Beku Ganjang, mungkin hanya teman tongkrongannya. Sambung Andanu yang tiba-tiba muncul di samping Reza dengan ekspresi datar. Kuncoro memasang wajah kecut. Ia tidak berani membalas perkataan Andanu. Orang itu berbicara tanpa ekspresi, seolah tidak memiliki emosi sama sekali. Sementara Mahendra dan Satria hanya bisa saling tatap. Udah, kalian berdua mending bantu Arlingga. Arlingga sempat ingin membantah, namun tubuhnya memang sudah terlalu lelah. Dengan terpaksa ia mundur beberapa langkah bersama mereka, menjauh dari garis depan. Reza dan Kuncoro membantu Arlingga untuk mundur. Keduanya menopang Arlingga, sementara Andanu mengikuti dari belakang. Kini hanya 3 orang yang berdiri berhadapan langsung dengan Beku Ganjang, Mahendra, Aswan, dan Satria. Makhluk raksasa itu menggerakkan kepalanya perlahan seakan sedang menilai ketiga manusia yang berani berdiri di hadapannya. Aswan justru tersenyum tipis. Biar aku urus sisa anak buahnya. Sisa bajang kemit yang masih hidup langsung bergerak menyerang bersamaan. Mereka melompat dari berbagai arah dengan lidah dan cakar yang siap mencabik. Namun Aswan tidak memberi mereka kesempatan. Tubuhnya melesat cepat seperti bayangan dalam satu gerakan memutar. Cakaran harimau dari kemampuan Asoka menghantam tubuh 2 bajang kemit sekaligus. Tubuh makhluk itu hancur menjadi serpihan bayangan. Bajang kemit lain mencoba menyerangnya dari belakang. Tetapi Aswan sudah lebih cepat berbalik. Tinju harimau miliknya menghantam kepala makhluk itu hingga tubuhnya terpental jauh ke tanah. Hanya beberapa detik saja sisa bajang kemit sudah habis. Aswan menoleh ke arah Beku Ganjang. Sekarang tinggal kau. Tanpa ragu ia melompat tinggi, tubuhnya melesat lurus ke arah wajah makhluk raksasa itu.
Beku Ganjang mengayunkan tangannya mencoba menamparnya dari udara. Namun pergerakan Aswan sangat cepat. Ia memutar tubuhnya di udara lalu menghantamkan tinjunya tepat ke wajah makhluk itu. Tinju harimau yang dipenuhi tenaga dalam menghantam keras serang Beku Ganjang. Makhluk raksasa itu terhuyung mundur beberapa langkah. Tanah bergetar setiap kali kakinya menghentak bumi. Ajian Cerat Ulo. Dari tubuhnya muncul bayangan putih yang meliuk seperti ular raksasa. Siluet ular itu melesat cepat dan melilit tubuh Beku Ganjang dari kaki hingga bahunya. Makhluk itu meraung keras. Ia mencoba bergerak, namun lilitan ular putih itu menahannya dengan kuat. Sekarang Mahindra. Mahindra sudah berdiri tegak dengan tombak Madusena di tangannya. Ia mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Ujung tombak mulai bersinar terang. Cahaya putih memancar dari batu panca putih yang tertanam di ujungnya. Perlahan tombak itu berputar sendiri di udara. Mahindra menatap lurus ke arah Beku Ganjang. Nafasnya ditarik dalam. Tenaga dalam dari tubuhnya berkumpul di kepalan tangan kanannya. Braja Musti. Dengan satu hentakan kuat, ia meninju pangkal tombak yang melayang di udara. Tombak Madusena melesat seperti kilat. Dalam sekejap ia menembus dada Beku Ganjang. Raungan makhluk itu menggema di seluruh hutan. Tubuh raksasa itu bergetar keras sebelum akhirnya roboh perlahan. Lubang besar menganga di dadanya, memancarkan aura hitam yang perlahan memudar. Beberapa detik kemudian tubuh Beku Ganjang hancur menjadi serpihan bayangan yang larut dalam kabut malam. Hutan kembali sunyi, kabut mulai tipis. Aswan menghela nafas panjang. Satria menurunkan tangannya perlahan, sementara Mahindra menarik kembali tombak Madusena yang kini melayang kembali ke tangannya. Arlingga yang melihat semuanya hanya bisa menggeleng kagum, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena mereka semua tahu pertarungan sebenarnya belum selesai. Di dalam ruang jagat panguripan, kabut putih yang memenuhi ruangan ilusi itu masih berputar perlahan. Di tengahnya dua sosok masih berdiri saling berhadapan. Tubuh Juna sudah dipenuhi luka, nafasnya berat sementara keringat bercampur darah menetes dari dagunya. Namun ia tetap berdiri tegak menatap sahabat lamanya yang kini berubah menjadi musuh. Anjar berdiri beberapa langkah di depannya, tatapannya penuh kemarahan. Kau masih bisa berdiri juga. Sadarlah Anjar, semua ini salah. Juna masih berusaha menyadarkan Anjar, namun percuma saja. Dia sudah bukan Anjar yang Juna kenal dulu. Tubuhnya sudah menjadi wadah kutukan topeng kelana merah. Anjar mengepalkan tangannya, aura hitam mulai berkumpul di sekeliling tinjunya. Asap pekat keluar seperti kabut gelap yang berdenyut mengikuti aliran tenaga dalamnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Kau begitu keras kepala. Aku bukan Anjar yang kau kenal. Aku akhiri semuanya di sini. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan ke satu titik. Asap hitam di tinjunya semakin pekat.
Juna menunduk, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tahu dalam kondisi seperti ini hampir mustahil baginya menghindari serangan itu. Namun ketika Anjar melesat maju dengan pukulan mematikan, tiba-tiba tubuh Juna bergerak menyamping. Gerakan kecil namun cukup. Tinju Anjar melesat beberapa inci dari wajahnya dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dalam tubuhnya. Juna menghantarkan tubuhnya dari bawah. Tinju kanannya melesat naik. Pukulan itu menghantam tepat di dagu Anjar. Petir kecil meledak dari kepalan tangan Juna saat serangan itu mengenai sasaran. Tubuh Anjar terpental ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Kabut di sekitar mereka bergetar. Anjar terbaring beberapa detik. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Juna berdiri dengan tubuh gemetar, nafasnya terengah-engah saat ia berjalan tertatih mendekat. Ia berhenti di samping Anjar, lalu perlahan meraih tangan sahabat lamanya itu.